Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata tentang seorang wanita Indonesia yang bekerja di tanah Arab dan justru berakhir dinikahi oleh majikannya yang tajir luar biasa? Apakah mungkin gaji seorang wanita bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan hanya sebagai pendamping pribadi? Dan bagaimana jika hubungan antara pekerja dan majikan ternyata berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam? Kisah ini bukan sekadar cerita cinta, tapi juga tentang perjuangan, integritas, dan takdir yang tak disangka. Sebuah cerita yang membuat kita bertanya, mungkinkah rezeki dan jodoh datang dari arah yang benar-benar tak diduga? Tonton cerita ini sampai selesai, karena kamu akan menemukan pelajaran hidup yang tak ternilai dari kisah nyata wanita asal Malang ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namanya Nadira, seorang perempuan asal Malang, Jawa Timur. Usianya masih 26 tahun saat memutuskan merantau ke Arab Saudi. Di kota kelahirannya, ia hidup sederhana. Ayahnya mantan tukang kayu yang kini terbaring sakit, dan ibunya hanya penjual gorengan keliling. Dengan tubuh semampai dan wajah ayu khas wanita Jawa, banyak yang menasihatinya agar berhati-hati jika pergi ke luar negeri. Tapi Nadira tak gentar. Ia bukan tipe wanita yang hanya mengandalkan paras. Sejak SMA, ia terbiasa bekerja sambilan. Ia cerdas, mandiri, dan berani. Dan kini, nasib membawanya ke Riyadh. Sesampainya di Bandara King Khalid, Nadira dijemput sopir mewah dengan seragam rapi. Mobil hitam mengkilap membawanya ke sebuah villa besar, berdinding putih dengan pilar megah bak istana mini. Nadira sempat gugup. Ini tempat siapa? Tanya Nadira dalam hati. Kenapa seolah aku bukan seperti pekerja, tapi tamu kehormatan? Ia disambut seorang wanita Arab tua yang memperkenalkan diri sebagai kepala pelayan. Tuan Fadil akan menemuimu malam nanti, katanya sambil tersenyum. Tugasmu bukan membersihkan rumah. Kau hanya perlu menemaninya makan malam, membaca, dan berbincang. Nadira terdiam. Ia belum memahami arah dari semua ini. Tapi satu hal pasti, tempat ini menyimpan sesuatu yang tak biasa. Malam pun tiba. Pintu ruang makan terbuka perlahan. Seorang pria Arab parubaya, berjubah putih dengan sorban elegan, masuk dengan wibawa yang luar biasa. Ia menatap Nadira, tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara berat namun ramah. Selamat datang, Nadira. Rumah ini akan menjadi tempat tinggalmu, dan aku harap tempatmu menemukan kebahagiaan juga. Nadira hanya bisa membalas dengan senyum kaku. Di hatinya, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa ia merasa bahwa kehidupannya akan berubah untuk selamanya? Pagi hari di villa megah itu terasa sangat berbeda. Udara Riyadh yang kering terasa hangat di kulit Nadira. Namun yang lebih membuatnya takjub adalah kenyataan bahwa dirinya hanya duduk diam di taman, membaca buku, sambil sesekali disuguhi teh oleh pelayan. Tidak ada cucian, tidak ada pekerjaan berat. Tidak ada suara bentakan. Semuanya tenang, mewah, dan penuh misteri. Sore itu, Nadira dipanggil ke ruang kerja Tuan Fadil. Ia masuk dengan hati berdebar, mencoba mengendalikan rasa gugup. Silakan duduk, Nadira, ucap Tuan Fadil dari balik meja besar bertatahkan ukiran kayu kuno. Nadira duduk perlahan. Aku ingin kau tahu, lanjut Tuan Fadil sambil membuka laci dan menyerahkan selembar dokumen padanya. Gajimu akan langsung dikirim ke rekening setiap bulan. Jumlahnya 100 juta rupiah, atau sekitar 25.000 rial. Nadira terperangah. Tangannya gemetar saat menerima dokumen itu. 100 juta. Gumamnya. Maaf, Tuan, apakah ini tidak keliru? Tuan Fadil tersenyum samar. Kau bukan hanya pekerja biasa. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, seseorang yang menenangkan hatiku, bukan hanya mengurus rumah. Kalimat itu mengendap dalam benak Nadira. Ia tahu, ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ada maksud lain yang belum terucap.
Namun, ia memilih diam. Hari demi hari, kedekatan mereka tumbuh alami. Tuan Fadil sering mengajak Nadira makan malam berdua di taman belakang, di bawah cahaya lentera yang redup. Mereka berbicara tentang seni, budaya Jawa, bahkan kenangan masa muda. Suatu malam, setelah Nadira menyelesaikan bacaan Al-Mutanabi di perpustakaan tua milik Fadil, pria itu menatapnya lama. "Bagaimana kau bisa begitu tenang dan dewasa di usia muda?" tanyanya lirih. Nadira tersenyum. "Karena hidup memaksa saya begitu, Tuan. Saya tak punya banyak pilihan selain kuat." Ada keheningan beberapa saat. "Kau membuat rumah ini terasa hidup kembali," ujar Fadil pelan. "Dan itu tak ternilai." Di balik semua itu, Nadira mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia melihat bagaimana mata Tuan Fadil menyimpan luka, kerinduan, dan rasa sunyi. Ia juga mulai merasa dirinya perlahan menjadi lebih dari sekadar pendamping kerja. Namun, ada satu hal yang terus mengganggunya. Sebuah ruangan besar di lantai 3, selalu terkunci rapat. Setiap kali Nadira lewat, ia merasa seperti diperhatikan. Kadang terdengar suara samar dari dalam, seperti bisikan, atau musik lirih. Ia pernah bertanya pada pelayan tua, tapi wanita itu hanya menjawab singkat. "Itu bagian yang tak boleh disentuh." Rasa penasaran makin membuncah. Nadira merasa, di balik gaji besar dan perlakuan istimewa itu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan ia tak akan tenang sebelum mengetahuinya. Malam itu, langit riad tampak pekat. Angin gurun berhembus lembut melewati celah jendela, membawa hawa misteri yang semakin membebani hati Nadira. Ia berdiri di depan ruangan terkunci di lantai 3. Selama ini, pintu itu hanya diliriknya sekilas. Namun malam ini, rasa penasarannya telah meluap. Didorong oleh kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, ia mendekat. Tangan kanannya perlahan menyentuh gagang pintu. Terkunci, seperti biasa. Namun entah mengapa, malam itu berbeda. Gagang pintu terasa longgar. Dengan jantung berdegup kencang, Nadira mencoba memutarnya kembali. Klik. Pintu terbuka perlahan, menyingkap ruangan yang remang-remang. Aroma mawar kering menyeruak keluar. Di dalamnya, terdapat sebuah grand piano hitam mengilap, lukisan-lukisan bergaya Eropa, dan di sudut ruangan berdiri potret besar seorang wanita berhijab anggun. Nadira melangkah masuk. Napasnya tercekat. Ia menatap potret itu lama. Wajah perempuan dalam lukisan itu begitu cantik dan bersahaja, mirip dengannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. "Nadira." Suara berat Tuan Fadil menggema dari ambang pintu. Nadira memutar badan dengan cepat. "Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud lancang. Pintu ini." "Tak apa," potong Tuan Fadil. Ia masuk dan menutup pintu perlahan. "Mungkin sudah waktunya kau tahu." Ia mendekat, lalu berdiri di samping potret wanita itu. "Namanya Laila," ucapnya lirih. "Istriku. Dia meninggal 5 tahun lalu." Nadira diam. Ia bisa merasakan kesedihan di balik mata pria itu. "Kau mirip dengannya," lanjut Fadil. "Bukan hanya wajahmu, tapi ketenanganmu, caramu bicara, cara kau menatap orang. Itu sebabnya aku memilihmu." Kata-kata itu menggantung di udara. "Tapi Tuan, saya bukan dia," bisik Nadira. "Saya hanya perempuan dari Malang, dengan masa lalu sederhana dan keluarga yang bergantung pada saya." Tuan Fadil menatapnya tajam. "Justru itu yang membuatku sulit mengalihkan perhatian. Kau nyata, Nadira. Dan kau mengisi ruang hampa yang tak pernah bisa diisi siapapun selama 5 tahun ini." Malam itu, Nadira keluar dari ruangan rahasia dengan kepala penuh tanya dan hati yang berat. Ia tidak tahu harus merasa tersanjung atau takut. Tapi satu hal yang pasti, Tuan Fadil menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ia menyimpan harapan yang perlahan diarahkan padanya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana yang berbeda. Nadira mulai merasakan perubahan kecil dalam perlakuan Tuan Fadil. Pria itu kini lebih terbuka, lebih hangat, dan terkadang lebih personal. Setiap malam, mereka duduk di taman, berbagi cerita,
kadang tanpa kata, hanya duduk dalam diam, menikmati angin gurun yang membawa aroma rempah dari dapur. Namun di balik semua itu, Nadira mulai merasakan kegelisahan. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, saat bulan menggantung sempurna di langit, Nadira memberanikan diri untuk bertanya. "Tuan, kenapa saya?" tanyanya pelan. Tuan Fadil menatapnya dalam. "Kau tahu, Nadira, dalam hidupku yang penuh kemewahan ini, tidak banyak hal yang membuatku merasa hidup. Tapi sejak kau datang, aku kembali merasa manusia." Nadira terdiam. Kata-kata itu terlalu berat untuk ditanggapi. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupan yang mulai menguasainya. "Tapi saya pekerja, Tuan. Hubungan ini, apakah pantas?" bisiknya. Fadil tersenyum tipis. "Kau pikir status membuat rasa ini salah? Aku tidak pernah melihatmu sebagai pekerja. Kau lebih dari itu. Sejak awal." Ucapan itu membuat dada Nadira sesak. Ia tak bisa menyangkal bahwa hatinya mulai tergetar. Tapi di sisi lain, ia tahu batasnya. Ia datang sebagai perempuan dari Tanah Malang, dengan niat sederhana, mencari nafkah. Namun kini, hatinya mulai goyah. Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk berbicara dengan pelayan tua yang dulu memperingatkannya soal ruangan di lantai 3. Wanita itu bernama Ummu Hadijah, seorang janda tua yang sudah 30 tahun bekerja di rumah itu. "Saya takut," ujar Nadira. "Saya tidak ingin terseret terlalu jauh. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan." Ummu Hadijah tersenyum bijak. Tuan Fadil itu lelaki yang baik. Tapi luka dalam dirinya dalam sekali. Jika kau tak berhati-hati, kau bisa menjadi penawarnya, atau justru korban berikutnya. Nadira membeku. "Jangan biarkan tubuhmu jadi alasan orang mencintaimu," lanjut Ummu Hadijah. "Tapi jika hatimu mampu menyentuh hatinya, maka itulah cinta yang sesungguhnya." Malam itu, Nadira berdoa lama di dalam kamarnya. Ia mohon petunjuk kepada Allah. Hatinya seperti berada di persimpangan antara rasa yang tumbuh dan batas yang mulai kabur. Malam itu, angin padang pasir terasa lebih hangat dari biasanya. Nadira duduk di bangku taman, mengenakan gamis putih lembut yang baru diberikan oleh Ummu Hadijah pagi tadi. Ia tak tahu kenapa, tapi wanita tua itu berkata, "Pakailah malam ini. Tuan Fadil ingin bicara." Lampu-lampu taman temaram. Suara air dari kolam ikan mengalun pelan. Semua terasa seperti disiapkan dengan sengaja. Tiba-tiba, langkah berat terdengar di kerikil jalan setapak. Tuan Fadil muncul, mengenakan jubah coklat tua dan sorban yang kali ini dibiarkan longgar. Ia membawa sebuah kotak kecil, dibalut kain beludru merah marun. Ia duduk di hadapan Nadira. Beberapa detik berlalu tanpa sepatah kata. "Nadira." Akhirnya ia membuka suara. "Aku sudah lama hidup dalam kesepian. Harta, jabatan, dan pengaruh tidak bisa menggantikan kehangatan rumah. Dan sejak kau datang, aku merasa Allah memberiku kesempatan kedua." Nadira menatapnya lekat-lekat. Hatinya berdetak begitu keras. "Aku tidak ingin membuatmu bingung. Maka aku katakan langsung," lanjut Fadil sambil membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin emas putih dengan batu zamrud hijau menyala dalam cahaya lampu taman. "Menikahlah denganku." Dunia seakan berhenti berputar. Nadira membeku, antara ingin menangis dan tak tahu harus berkata apa. "Tuan," bisiknya. Saya tidak pernah membayangkan ini." Fadil tersenyum. "Aku tahu, dan aku tidak akan memaksamu. Tapi ketahuilah, ini bukan karena wajahmu, bukan karena tubuhmu. Meski aku tak bisa memungkiri kau begitu menawan. Tapi aku mencintaimu karena hatimu, keteguhanmu, sifatmu. Dan karena hanya bersamamulah, aku merasa damai." Air mata Nadira mulai mengalir perlahan. Ia menunduk, merasakan hatinya luruh. "Tapi Tuan, saya hanya gadis dari Malang. Dunia kita terlalu berbeda." "Justru karena itu aku memilihmu," jawab Fadil lembut.
Karena kau membawa dunia yang telah lama hilang dariku. Dunia yang sederhana dan penuh kejujuran. Ada jeda. Nadira mengambil napas panjang. Beri saya waktu untuk berpikir, ucapnya pelan. Ini terlalu besar untuk dijawab sekarang. Fadil mengangguk. Aku akan menunggu. Tapi ketahuilah, setiap detik yang kau butuhkan untuk berpikir, hatiku tetap milikmu. Malam itu, Nadira kembali ke kamarnya dengan dada yang sesak oleh rasa. Lamaran seorang pria Arab terpandang, dengan gaji ratusan juta, cinta yang tulus, dan masa depan yang belum jelas, semua ada di hadapannya. Kini, keputusan ada di tangannya. Pagi itu, Nadira menatap wajahnya sendiri di cermin. Matanya sembab karena malam panjang yang dilalui dengan air mata dan doa. Ia sudah berbicara dengan ibunya lewat sambungan video dini hari tadi. Ibu, beliau melamarku. Tapi aku takut salah jalan. Takut ini semua hanya fata morgana. Ibunya tersenyum lembut dari balik layar ponsel yang buram. Anakku, hidup tak selalu memberi kita pilihan yang jelas. Tapi jika dia menghormatimu, menjaga kehormatanmu, dan mencintaimu karena hatimu, maka mungkin Allah telah memilihkan takdirmu dari arah yang tak kau duga. Kata-kata itu melekat kuat di hati Nadira. Ia tahu, ini bukan tentang uang, bukan tentang villa, cincin, atau gaji 100 juta. Ini tentang bagaimana seorang perempuan menjaga harga dirinya, sekaligus mengikuti panggilan takdir yang datang dengan cara tak biasa. Siang itu, ia melangkah ke ruang kerja Tuan Fadil. Pria itu sedang membaca di balik meja besar, namun segera berdiri saat melihat Nadira masuk. Aku siap memberikan jawabanku, ucap Nadira. Tenang. Fadil menatapnya dalam. Nadira menarik napas. Saya akan menerima lamaran Tuan, jika Tuan bersedia menikahiku secara sah, di hadapan Allah, dengan wali dan saksi, tanpa menyembunyikan identitasku dari siapapun. Saya tak ingin menjadi rahasia di rumah ini. Tuan Fadil terdiam sejenak. Kemudian, ia tersenyum, senyum yang tak pernah Nadira lihat sebelumnya. Senyum yang penuh lega dan syukur. Aku telah menyiapkan semuanya sejak malam kau bilang butuh waktu berpikir. Wali nikah akan datang Jumat ini. Dan seluruh keluarga besarku akan hadir. Nadira terkejut. Tuan sudah tahu saya akan menerima. Tidak, tapi aku yakin bahwa Allah tidak akan menaruh cinta sebesar ini di hatiku, jika bukan untuk kau terima. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Persiapan dilakukan dengan sederhana namun hikmat. Gaun pengantin yang indah disiapkan, undangan digital dikirim ke kerabat, dan Ummu Hadijah tak henti menangis haru melihat Nadira dipinang secara sah oleh majikannya. Di hari pernikahan, langit riad cerah. Nadira melangkah ke pelaminan kecil di taman belakang, diiringi sholawat dan haru dari para tamu. Ia duduk di samping wali nikah, lalu menjawab ijab kabul dengan suara tegas, meski air mata telah membasahi pipinya. Aku terima nikahnya Nadira binti Abdul Karim dengan mahar tersebut. Tunai. Saksi mengangguk. Doa dipanjatkan. Nadira kini bukan lagi pekerja di rumah itu. Ia adalah istri sah dari seorang pria Arab yang melihatnya bukan karena rupa, tapi karena hati. 3 bulan telah berlalu sejak Nadira resmi menjadi istri Tuan Fadil. Kini, ia bukan lagi wanita yang berdiri dengan hati cemas di Bandara Riyadh, melainkan istri yang dicintai dan dihormati di sebuah rumah tangga yang dibangun atas rasa tulus, bukan nafsu atau gengsi. Hidup mereka memang tidak selalu sempurna. Kadang perbedaan budaya, bahasa, hingga cara pandang membuat Nadira harus menyesuaikan diri. Tapi Tuan Fadil selalu sabar, mendampinginya dalam setiap proses. Ia mengajarkan Nadira bahasa Arab perlahan, memperkenalkannya pada keluarga, dan tak sekalipun menyembunyikan status pernikahan mereka. Kini, Nadira juga mulai membimbing perempuan Indonesia lain yang bekerja di Timur Tengah. Ia membuat komunitas kecil untuk berbagi kisah, pengalaman, dan nasihat agar tak ada yang tersesat oleh kemilau dunia yang seringkali menipu. Suatu sore, Nadira duduk di balkon rumah, memandangi langit Riyadh yang berwarna jingga. Di sampingnya, Tuan Fadil membaca buku sembari sesekali menatapnya dengan senyum lembut. Kau tahu, ujar Fadil tiba-tiba,
Sebelum kau datang, aku hanya hidup. Tapi sejak kau jadi istriku, aku mulai merasa hidupku berarti. Nadira tersenyum. Ia menyandarkan kepala di bahu suaminya. Saya juga, Tuan. Saya kira saya hanya akan jadi cerita kecil dari kampung Malang. Tapi Allah menulis kisah yang lebih besar dari apa yang pernah saya bayangkan. Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, suara adzan berkumandang, memanggil keduanya untuk kembali menghadap Yang Maha Memelihara Cinta. Dan di sanalah kisah Nadira berhenti menjadi dongeng. Ia kini menjadi nyata. Menjadi bukti bahwa ketika niat lurus dijaga, dan kehormatan tidak dijual murah, maka cinta sejati akan datang sebagai anugerah, bukan jebakan.